mahasiswa jurusan Pariwisata Budaya Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat. Tidak terasa sudah hampir 3 bulan kita tetap berada di rumah aja. Makin kesini, makin menyesuaikan diri atau makin gelisah. Pastinya ada berbagai pandangan dari kita semua. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk berbicara mengenai istilah new normal yang ramai diperbincangkan saat ini. Istilah new normal mendadak ramai menjadi perbincangan berbagai kalangan. Istilah ini merujuk pada tatanan baru yang harus diadaptasi manusia di tengah pandemi COVID-19. New normal menjadi sebuah pilihan atau keputusan yang diambil pemerintah untuk merespon pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum bisa dikendalikan. Sebelumnya, Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan meskipun kurva positif menurun, virus corona tak akan hilang dari kehidupan manusia. Ditambah, pernyataan Presiden Jokowi bahwa saatnya masyarakat diminta berdampingan dengan COVID-19. Kita memang harus berkompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Lantas apa yang sebenarnya dimaksud dengan kehidupan new normal? Dimaksud dengan kondisi new normal adalah kondisi di mana pandemi COVID-19 ini sudah mulai mereda dan pembatasan sosial bisa dilonggarkan, tetapi kita harus mengubah perilaku. Kita tidak bisa berperilaku seperti sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini, supaya pandemi ini tidak terjadi lagi. Iwan Aryawan menegaskan, meski angka menunjukkan jumlah pergerakan dan kerumunan orang berkurang selama 2 bulan terakhir, tak lantas penanganan COVID-19 dinilai berhasil. Tak bisa dipungkiri, mewabahnya virus corona mengubah sejumlah tatanan kehidupan masyarakat dan juga kebijakan pemerintah. Kini warga tak lagi cukup mengantongi kode booking untuk terbang. Sederet pemeriksaan dan kelengkapan dokumen menjadi syarat wajib naik pesawat. Para penumpang KRL juga tak boleh ketinggalan membawa surat tugas jika hendak bepergian. Pemeriksaan kondisi kesehatan juga wajib dilakukan. Penumpang bus pun harus menyiapkan surat bebas COVID atau keterangan sehat dari institusi kesehatan, surat keterangan bepergian yang diketahui oleh kelurahan setempat, serta rencana perjalanan. Iya, tanpa disadari, kehidupan baru dialami oleh siapapun yang hidup di tengah pandemi saat ini. Sederet protokol kesehatan seolah menjadi rutinitas yang harus dijalani. Mulai kebiasaan cuci tangan, mengenakan masker, tidak berkerumun, mengurangi bepergian menjadi perilaku sehat yang diharapkan mampu menurunkan angka penularan COVID-19. Selanjutnya, Ahmad Yuryanto selaku juru bicara penanganan COVID-19 mengenai pemerintah ajak masyarakat hidup new normal di tengah pandemi menjelaskan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ini tidak dimaknai kemudian kita tidak produktif. Kita harus tetap produktif, tetapi dengan mengedepankan prinsip-prinsip agar kita tetap aman dari COVID-19. Artinya produktif dan aman dari COVID-19. Inilah yang kemudian menjadi perubahan perilaku yang mendasar untuk kita sekalian, dan inilah yang kita sebut sebagai normal yang baru atau new normal. Kita menginginkan kehidupan kita normal dalam artian kita bisa bekerja, bisa produktif, bisa menghasilkan sesuatu, bisa berkarya, tetapi barunya adalah kita aman dari tertular COVID-19. Ini yang kita sebut sebagai normal yang baru. Dalam situasi sekarang, saudara-saudara sekalian, pemerintah bersama-sama dengan gugus tugas dan seluruh perangkat yang ada di dalam pemerintahan termasuk berada di masyarakat, sedang kuat untuk tetap menjaga pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Kalaupun tidak PSBB, maka gerakan dengan protokol, pemenuhan protokol kesehatan tetap kuat kita jalankan.
Oleh karena itu, kita sampai saat ini, pemerintah sampai saat ini belum melakukan relaksasi terhadap PSBB. Bahkan Presiden sudah memerintahkan kepada seluruh gugus tugas, baik di pusat sampai ke daerah, bahkan sampai dengan gugus tugas tingkat RT, tingkat RW, agar fokus pada pelaksanaan protokol kesehatan, agar fokus pada pelaksanaan PSBB untuk daerah yang telah menetapkan PSBB. Tujuannya untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 yang bisa kita tandai atau bisa kita lihat dalam kinerja data melalui pengendalian laju pertambahan jumlah kasus baru. Kalau ini dijalankan, kita meyakini pertambahan kasus baru tidak akan semakin eksponensial, tidak akan semakin banyak. Pelan-pelan akan bisa kita kendalikan sampai dengan suatu saat bisa kita turunkan. Apabila ini kita dapatkan, pasti akan menurunkan juga angka kematian. Oleh karena itu, maka harus ada keyakinan pada masyarakat kita, pada kita semuanya, bahwa cara inilah yang terbaik. Inilah yang kemudian kita kenal bagaimana kemudian kita beradaptasi untuk bertandingan dengan situasi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terjadi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ini menjadi pegangan kita bersama dan ini menjadi harapan kita agar kerjasama yang terus-menerus kita lakukan, kerjasama yang secara konsisten tidak terputus kita lakukan, saling melindungi, bergotong royong, dan kemudian saling peduli menjadi karakter baru yang nanti akan kita munculkan. Karakter baru yang kemudian kita padukan dengan protokol kesehatan. Karena kita akan menjalankan normal yang baru. Selain berdampak buruk pada sektor ekonomi dan juga sektor kesehatan, pandemi COVID-19 juga dirasakan dalam sektor pariwisata. Hal ini membawa dampak buruk bagi pariwisata, khususnya pariwisata yang ada di Bali. Bali sebagai salah satu pariwisata saat ini sepi di kawasan wisata. Hal ini dikarenakan penutupan sementara daya tarik wisata yang ada di Bali. Hal ini sangat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat hunian hotel dan juga mempengaruhi kesejahteraan para karyawan. Meskipun begitu, pemerintah Provinsi Bali telah memberikan himbauan kepada pengusaha hotel dan travel supaya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menyongsong kesiapan akan new normal life selama pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Bali tengah mempersiapkan beberapa konsep rebound pariwisata Bali pasca pandemi COVID-19. Kepala Dinas Pariwisata Bali, Putu Astawa, menjelaskan seluruh stakeholder pariwisata Bali bersama pemerintah harus bertanggung jawab menuju era new normal after COVID-19. Dan ia pun menegaskan bila keadaan sudah memungkinkan dan normal kembali, haruskah Bali segera dibuka? Dan beberapa konsep dan strategi yang akan dikembangkan terhadap pariwisata antara lain keamanan di hotel atau potensi penyebaran COVID-19 termasuk restoran, destinasi wisata akan lebih mengedepankan keamanan dan kenyamanan. Dalam kesiapan memasuki era new normal life bagi para pelaku wisata adalah memunculkan ide-ide kreatif yang mana nantinya akan berfungsi bagi pariwisata ke depannya. Salah satunya sudah banyak dibahas mengenai wisata virtual. Wisata virtual menjadi alternatif di kala pandemi yang sedang melanda dunia ini. Namun, di masa pandemi ini kegiatan wisata tidak diperbolehkan. Objek-objek wisata juga ditutup demi menghindari penyebaran virus COVID-19. Bagi yang ingin berwisata di kala pandemi, kini ada alternatif wisata virtual. Salah satu pengelola wisata yang menyediakan wisata virtual adalah Taman Satwa Ragunan. Wisata virtual diadakan untuk masyarakat yang tidak bisa mengunjungi Ragunan karena pandemi corona dan pemberlakuan PSBB. Nah, itulah tadi beberapa
beberapa penjelasan mengenai new normal, kemudian dampak dari pandemi, serta strategi dan cara untuk pulih kembali. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan keadaan segera pulih kembali. Saya Niwen Asti, terima kasih dan sampai jumpa. Goodbye.